Halo, semua. Balik lagi di Bejo TV Channel. Setelah sebelumnya mengalami kebangkitan kedua, dan saat ini menjadi seorang player dari sebuah aplikasi, kini Jinweo berhasil mendapatkan banyak kekuatan yang membuatnya dinobatkan sebagai Raja Bayangan. Apakah identitas Jinweo yang bukan lagi seorang hunter rang E akan terbongkar? Simak terus videonya di mana kali ini, kami akan merangkum alur cerita solo leveling season kedua. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita solo leveling season 2 versi Bejo TV Channel. お兄さん、今のあれは。愛妻力だ。出てこい。このレッドゲートは孤立無限の上、難易度は BK 以上だ。 Cerita dimulai ketika Sung Jin Ah yang merupakan adik Jinweo menelepon kakaknya itu dan mengingatkan jika hari ini mereka harus menghadiri rapat para orang tua murid. Mereka kemudian menghadiri rapat tersebut. Di sana Jinweo bertemu dengan guru Sung Jin Ah. Lalu sang guru memuji prestasi adiknya tersebut. Kepada guru itu, Jinweo mengatakan jika dia tidak akan membiarkan sang adik menjadi seorang hunter seperti dirinya. Dan guru itu pun merasa lega. Di tempat lain, Jinweo bertemu dengan Songi yang adalah teman adiknya. Songi adalah hunter yang sebelumnya pernah direkrut oleh Yo Jin Ho pada solo leveling season 1. Songi tahu jika Jinweo adalah kakak Sung Jin Ah. Ia lalu mengatakan kepada Jinweo jika dia tidak mau sekolah dan memilih melanjutkan bisnisnya menjadi hunter. Jinweo mengerti dengan maksud Songi lalu mengajaknya ke suatu tempat. Sementara itu, saat ini Dongsu bertemu dengan Hu di bandara. Dongsu menyatakan maksud dan tujuannya datang ke kota mereka yakni untuk membunuh Jinweo dan Jino. Di tempat lain, Jinweo dan Songi bertemu dengan An dan Hun di gerbang bawah tanah. An lalu memperkenalkan mereka berdua dengan Kim Chol yang merupakan pemburu kelas A. Kim Chol dikenal sebagai tanker. An hanya meminta kepada Jinweo dan Songi untuk mengamati grup tersebut di dalam sana. Ketika mereka semua memasuki gerbang, tiba-tiba saja terjadi hal aneh. Gerbang lalu berubah menjadi merah yang menandakan jika hal-hal buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, rombongan Jinweo sudah sampai di daerah yang dingin dan bersalju. Jinweo mengatakan kepada Songyi jika mereka saat ini berada di dalam gerbang merah yang membuat kontak mereka dengan orang luar akan terputus. Dan untuk bisa keluar dari tempat itu, mereka harus terlebih dulu mengalahkan bos dan jin yang menguasai tempat mereka berada saat ini. Tak berapa lama, tiba-tiba saja dua orang hunter mati secara misterius oleh serangan tatak lihat pri di balik hutan. Jul yang mengetahui jika situasinya sangat buruk segera membagi semua orang menjadi dua kelompok. Dia sengaja memilih beberapa hunter ke atas untuk ikut bersama dengannya. Sebaliknya bagi mereka yang berengah akan membentuk kelompok lain tanpa dirinya termasuk Jinweo. Salah satu hunter wanita Brengce yakni Pakijin menyadari jika Jinweo bukanlah hunter yang lalu memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jinweo. Chol sedikit kesal dengan keputusan wanita itu. Namun ia segera menyetujuinya dan mengira jika mereka semua akan segera mati. Akhirnya mereka terpisah dan membentuk dua kelompok berbeda. Chol menyadari jika di dalam hutan ada beruang es dan berpikir jika kelompok jin tidak akan selamat di dalam sana. Dan tiba-tiba saja kelompok Chol dihadang oleh tiga beruang es yang menakutkan. Sementara di tempat lain, Hijin mengingatkan Jinhu tentang adanya tanda-tanda beruang es. Namun Jinhu tidak menghiraukan hal itu. Jinweo tidak peduli dengan beruang es karena menurutnya lebih baik menghadapi beruang es daripada para peri yang menyelinap di balik hutan. Chinu lalu memberikan semua angkutannya mantel hangat yang diambil dari dalam sistemnya. Dia juga mengingatkan kepada semua anggotanya jika mereka tidak diperbolehkan bertanya lebih banyak tentang dirinya. Sementara di luar sana Bi yang merasa khawatir dengan semua orang segera menyusul dan masuk ke dalam gerbang merah. Namun sayangnya ia tidak bisa masuk ke dalamnya. Dia berharap jika Chul yang dianggapnya paling kuat bisa melakukan sesuatu untuk
untuk bisa membawa mereka pulang. Hingga tak lama kemudian Dongsu datang dan memperburuk suasana. Dia mengatakan jika ia ingin bertemu dengan Jin. Sementara di dalam sana, Jinweo berhasil mengalahkan banyak beruang es dan melindungi anggotanya. Ia juga memanggil beberapa pasukan bayangannya termasuk Igris untuk membantai semua beruang iblis yang ada di sana. Hingga tak lama berselang, bos beruang pun datang yang langsung mengalahkan semua pasukan bayangan Jinwoo. Jinwoo memerintahkan Igris untuk mengalahkan bos tersebut dan akhirnya Igris pun berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, saat ini kelompok Chol kewalahan dan mereka semua mati ketika berhadapan dengan para peri pemburu es di sana. Chol merasa frustasi mendengar semua anak buahnya meminta kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya Chol tidak bisa melakukan apapun. Kemudian Chol melarikan diri dan membiarkan semua orang terbunuh secara tragis. Sementara itu, Jinweo kini menatap semua bangkai beruang es yang telah mati. Kemudian ia membangkitkan semua beruang di sana dengan kekuatannya. Hingga akhirnya setelah Jinweo mengatakan bangkitlah, semua beruang termasuk bus mereka akhirnya bangkit menjadi bayangan hitam yang sangat patuh kepada Jinweo. Di luar sana saat ini Big, Dongsu, Wu, An, dan Hyun tengah berdiskusi mengenai gerbang merah. An mengatakan jika kelompok Chu sudah pergi selama 3 hari namun belum juga kembali. Dongsu lalu menyimpulkan jika saat ini Jinweo telah mati. Dan ketika dirinya hendak pergi, Dongsu menanyakan perihal maksud Jinweo ikut dalam misi kali ini. An mengatakan jika dia mengizinkan Jinweo untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan misi tingkat C, Dongsu terlihat kesal dan akan segera melukai An. Beruntungnya Baek lalu menghentikan Dongsu di sana. Bi dan Dongsu terlibat perkelahian yang langsung dihentikan oleh Wu. Wu memberitahu Dongsu tentang siapa yang telah membunuh kakaknya. Namun, Dongsu masih mengira jika Jinweo lah orang yang telah membunuh kakaknya. Tiba-tiba Dongsu menerima pesan yang membuat dirinya harus bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lain, Chol melihat banyak sekali beruang yang mati di sana. Ia mengira jika semua beruang itu telah dibunuh oleh iblis putih. Kemudian Chol melihat Hijin, Songi, dan pria lain yang sebelumnya ia anggap lemah tengah duduk santai menikmati api unggun dan makanan di sana. Chol sangat kesal dengan pemandangan itu dan mengira jika mereka telah mencuri semua perbekalannya. Chol hendak menyerang mereka yang langsung dihentikan oleh Jinweo. Jinweo juga menyadari jika ada pasukan Pries yang mengikuti Chol dan memerintahkan kepada mereka untuk segera memperlihatkan diri mereka hingga akhirnya mereka menampakkan diri mereka di hadapan Jinweo. Jinweo merasakan hal yang aneh karena ia bisa berkomunikasi dengan lancar dengan para peri tersebut. Ia menyadari jika itu berkat bantuan sistem karena Jinweo adalah seorang player. Pemimpin pasukan es bernama Baruka mengatakan jika ada sebuah suara yang memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Namun anehnya mereka tidak mendengarkan perintah tersebut dalam diri Jinweo. Suara itu juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menyakiti Jinweo. Jinweo menjadi heran. Ia hanya bisa menyimpulkan hal itu terjadi karena perintah sistem yang sedang dia mainkan. Baruka meminta Jinweo untuk menyerahkan semua orang yang ada di belakangnya dan dia berjanji tidak akan melukai Jin. Jinweo menolak permintaan iblis tersebut dan langsung memanggil semua pasukan bayangannya. Baruka kemudian menyerang Jinweo dan semua pasukan Baruka juga melakukan hal yang sama kepada pasukan bayangan Jinweo. Chol juga melakukan hal yang sama. Ia juga akan segera menyerang Jinweo. Jinweo memerintahkan Igris untuk membunuh Chol. Kemudian Chol tewas di tangan Igris. Jinweo lalu membangkitkan Chol dan membuatnya bangkit dengan wujud bayangan kesatria besar. Jinwoo juga memberikan nama Iron kepada bayangan Chol yang telah dia bangkitkan. Kemudian Jinwoo, Iren dan Igris melawan Baruka bersama-sama. Setelah pasukan bayakan Jinweo berhasil mengalahkan pasukan Baruka, tiba-tiba gerbang baru muncul. Jinweo memberitahu Hiji dan yang lainnya untuk segera bersiap
jika sudah waktunya. Lalu Jinweo mendekati tubuh Baruka dan akan segera membangkitkannya. Sayangnya seolah Baruka menolak perintah itu dan Jinweo gagal membangkitkannya. Jinweo kesal dan kepikiran mengenai kejadian itu. Dia merasa jika saat ini kekuatannya masih belum sebanding dengan Baruka. Sementara itu, saat ini Jinweo dan kelompoknya keluar dari gerbang dengan keadaan sehat walafiat. Beck langsung menghentikan Jinweo dan ingin segera mengetahui semua hal yang terjadi di dalam Dungeon. Jinweo terlihat malah enggan menjawab pertanyaan B dan menyuruhnya untuk menanyakan hal itu kepada guild yang lain karena dia ingin segera pulang. Beck terima dengan penolakan itu. Kemudian dia mengeluarkan aura kekuatannya dan Jinweo juga melakukan hal yang sama. Namun dirinya hanya meminta kepada pria itu agar berterima kasih lebih dulu karena telah menyelamatkan 2 anggota White Tiger Guild. Seketika B sadar dan langsung meminta maaf kepada Jinweo tentang sikapnya itu. Ia juga mengatakan ucapan terima kasih kepada Jinweo. Jinweo lalu pergi dan membawa Songi pulang bersama dengannya. Baik memberitahuan supaya ia bisa membawa Jinweo masuk ke dalam gilid miliknya. Keesokan harinya, Yo Jinho datang menjemput Jinweo. Ternyata di sana ada Songi juga. Jin tampak keren dengan kedekatan keduanya. Jinweo dan Yo Jinho berhasil menaklukkan ruang bawah tanah dan mengumpulkan banyak sekali permata di sana. Sementara di tempat lainnya saat ini seorang pria bernama Sung Ililuan tengah berhadapan dengan beberapa orang di atas kapal yang telah banyak orang tergeletak di sana. Pria itu lalu menghampiri salah satu orang yang selamat dan mengatakan jika mereka akan baik-baik saja. Sung Ilwan mengatakan kepada pria tersebut jika dirinya ingin pulang. Di tempat lain, yakni di sebuah restoran, Jinweo dan Yo Jinho tengah mendiskusikan tentang 19 misi yang telah mereka lewatkan. Jinweo mengatakan jika ia akan segera mendapatkan lisensinya dan akan digunakan sebagai alat tawar-menawar dengan ayahnya yakni Monggongan. Jinweo lalu mengatakan jika dia akan pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari dan berharap jika Yo Jinho tidak mengganggunya. Yo Jinho menyetujui hal itu. Namun dia kemudian mengatakan jika dia ingin memiliki kakak seperti Jinweo. Jinweo lalu mengatakan kepada Yo Jinho jika dia bisa menganggapnya sebagai kakaknya mulai hari ini yang kemudian membuat Yo Jinho sangat bahagia. Sementara itu, saat ini seorang pria yang sebelumnya muncul bernama Ilwan tengah dikurung di dalam penjara. Mereka mengurung Ilwan karena mengira jika Ilwan kemungkinan adalah makhluk humanoid. Informasi itu telah sampai ke telinga Dongsu yang beberapa saat lalu menerima telepon agar segera datang ke penjara. Akhirnya Dongsu bertemu dengan Ilwan dan ia langsung menyelidiki pria itu dengan sangat sombong. Di tempat lain saat ini, Jinweo kembali masuk ke Istan Iblis yang pada season sebelumnya juga pernah ia datangi. Jinweo masuk dalam istana tersebut dengan menggunakan kunci yang sama dari catatan sistem. Sistem tersebut meminta Jinweo untuk mengumpulkan 10.000 jiwa iblis yang ada di tempat itu. Di sisi lain, saat ini Yo Jinho tengah berdiskusi dengan ayahnya. Ayah Yo Jinho mau memberikan Eugene Guild kepada Jino. Namun dengan syarat Yo Jinho harus merekrut Jinweo menjadi salah satu hunter di guild miliknya tersebut. Bersamaan dengan itu, saat ini Jinweo berhasil mengalahkan banyak iblis. Namun dia tidak bisa mengekstrak mereka semua menjadi pasukan bayangannya. Kemudian sistem menampilkan layar dan memberitahu Jinweo jika dia saat ini mendapatkan akses menuju ke lantai 2 area tersebut. Jinweo lalu kembali melancarkan serangannya bersama dengan pasukan bayangan beruang es melawan iblis-iblis di sana. Jinbu ingat jika dia belum memberi nama bos beruang yang kemarin dia bangkitkan. Sehingga saat ini Jinbu memberi nama bos beruang itu Tank. Cerita beralih dengan Hein yang saat ini tengah berada di kolam renang umum. Ia teringat tentang pembicaraannya dengan Choi di Pulau Jeju. Choi pernah mengungkapkan informasi tentang semut terbang yang ada di Pulau
pulau itu kepada sedikit orang. Padahal seharusnya Choi memberitahukan informasi itu kepada semua orang. Choi mengatakan jika dia tidak mau memberitahu info tersebut kepada publik karena dia saat ini hanya fokus untuk menjadikan guild miliknya menjadi guild terbesar di negara mereka. Sementara itu, saat ini Jinweo akhirnya berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa iblis yang dia bunuh. Dan Jinweo juga akhirnya berhadapan dengan penguasa lantai bawah yakni Avaricious Vulcan dan pasukannya. Lagi-lagi Jinweo mengerahkan semua pasukan bayangannya untuk membantunya bertarung melawan mereka yang tersisa. Dan pada saat yang sama di penjara saat ini Dongsu masih menginterogasi Ilhwan. Ilhwan berusaha menjelaskan kepada Dongsu jika di luar sana saat ini ada kekuatan yang sangat kuat tengah mengancam dunia yang lebih daripada ruang bawah tanah saat ini. Ilhwan mengungkapkan jika dia ingin mencegah kekuatan itu terjadi. Dia juga mengatakan jika orang-orang tidak akan berdaya jika kekuatan itu telah bangkit. Ilhwan juga memberitahu nama putranya kepada Dongsu yang kemudian mereka sama-sama merasakan aura membunuh satu sama lainnya. Keduanya lalu terlibat dalam pertarungan yang sengit yang sayangnya tidak diperlihatkan hingga Degan berpindah pada situasi kebakaran di gedung penjara itu. Bencana tersebut ternyata terjadi karena bentrokan antara Dongsu dan Ilhwan beberapa saat yang lalu. Dalam kejadian itu, Ilhwan dinyatakan telah mengalahkan Dongsu. Sementara itu, saat ini Jinweo berhasil mengalahkan Metu sang pemandu jiwa. Jinweo sedang merenungkan tentang lantai ke-75 Istana Iblis. Namun dia sadar tak mungkin melanjutkan perjalanannya untuk saat ini. Kemudian Jinweo akan segera kembali pulang dan bersumpah jika dia akan segera kembali ke tempat ini dan mendapatkan barang terakhir yang dia cari. Esoknya Jinweo kepikiran untuk kembali melanjutkan kunjungannya ke sana iblis. Namun ia sadar jika kemampuannya saat ini belum cukup yang mengharuskan dia untuk lebih banyak menjalankan misi. Untuk menjalankan misi peringkat A, dia harus masuk ke dalam Dungeon yang semua anggotanya memiliki rang tinggi. Oleh karena itu, Jinweo merasa jika kali ini tidak ada jalan lain selain kembali melakukan tes mana yang sebelumnya yakni pada season 1 pernah dia lakukan. Hal ini tentu dari Jinweo jika akan membuat keseimbangan 5 serikat hunter utama Korea menjadi goyah. Jinweo kembali melakukan penilaian ulang peringkatnya di sebuah tempat. Sama seperti sebelumnya, dia meletakkan tangannya di sebuah bola besar yang ada di hadapannya. Namun, hal aneh kemudian terjadi. Mesin tersebut menjadi error ketika mengukur mana yang dimiliki oleh Jin. Petugas yang melihat hal itu lalu meminta Jindu mengulangi hal yang sama. Namun lagi-lagi mesin itu tetap error hingga petugas itu memanggil atasannya. Dan alangkah terkejutnya orang itu setelah mengetahui jika mesin tersebut tidak mampu mengukur semua kekuatan besar milik Jinweo. Oleh karenanya, Asosiasi Hunter lalu mengumumkan jika Jinweo diklasifikasi ulang menjadi S-Rank yang ke-10 di Korea. Berita kemudian cepat menyebar dan menyebabkan semua guild hunter berebut untuk segera merekrut Jinweo. Dan yang pertama kali mencoba merekrut Jinweo adalah pemimpin guild hunter Cho Jong-in yang langsung saja ditolak mentah-mentah oleh Jin. Hanya Chon saja, pemimpin White Tiger Guild Baek Yunu juga segera datang ke Asosiasi Hunter setelah salah satu riat jika Jinweo ada di sana. Sayangnya dia tidak menemukan Jinweo di sana dan malah bertemu dengan Chow yang menurutnya salah satu orang yang paling tidak ingin dia temui. Kedua pemimpin guild hunter itu terlihat saling mengintimidasi satu sama lain dan berpendapat jika salah satu dari mereka kemungkinan akan mendapatkan Jin Wol. Saat Jinweo sedang berada di rumah sakit menjenguk ibunya. Saat dia hendak pulang, Wu Jinchul dari Asosiasi Hunter menemuinya dan mengatakan jika ketua ingin bertemu dengannya. Sempat menolak, namun Jinweo kemudian terkejut ketika melihat Guni sudah berada di hadapannya. Guni mengatakan jika
saat ini mereka tengah berada di puncak keruntuhan keseimbangan yang telah dibangun oleh 5 guild teratas Korea. Kuni berharap jika Jinweo mau bergabung dengan asosiasi untuk menghindari hal itu terjadi. Namun Gunit terkejut mendengar pernyataan dari Jin Woo-ol yang mengatakan jika dia tidak akan bergabung dengan guild manapun termasuk asosiasi. Hundi tidak bisa melakukan apapun. Dia menyimpulkan jika yang dicari oleh Jinweo hanyalah uang mengingat dia adalah tulang punggung keluarga. Tapi yang tidak diketahui oleh Gunuhi jika Jinweo melakukan hal itu karena dia ingin bebas tanpa terikat guild Manaun dan bisa bertempur dengan kekuatannya sendiri. Sementara di tempat lain saat ini Dongsu terlihat tengah terbaring di tempat tidur. Dia mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya dan bersumpah jika semu nanti dia akan membalaskan dendamnya kepada Ilwan. Di sisi lain, saat ini Jinweo tengah bingung untuk mendapatkan perlengkapan berkualitas tinggi dan dia tidak mungkin menjual beberapa jarahan buruannya dari serangan rang A sementara dia adalah rang E. Namun di tengah kesulitannya itu kemudian dia mengetahui fakta jika ada beberapa tim yang dibutuhkan oleh penambang rang yang akan dilakukan oleh Hunter Skill. Jinweo tidak menyiapkan hal itu dan ikut bergabung menjadi anggota penambang permata di dalam zone tersebut. Berita itu sampai ke telinga Gundi dan membuat Gundi kecewa karena masih mengira jika hanya uanglah yang dicari oleh Jinweo. Tim penyerang Cho Jong-in berhasil mengalahkan semua monster di gerbang peringkat A tanpa ada yang terluka sama sekali. Semua anggota penambang termasuk Jinweo akhirnya masuk ke dalam gerbang dan memanen semua material yang ada di dalam sana. Selama jam istirahat, semua penambang pergi meninggalkan tambang. Mereka makan siang, namun Jinweo tidak beranjak dari tempat itu. Dia penasaran dengan bos Dungeon yang tengah tertidur pulas di dalamnya. Jinweo memiliki insting untuk memanfaatkan kesempatan itu membunuh bos Dungeon. Namun ketika dia sudah mengeluarkan senjatanya dan bersiap menyerang, tiba-tiba Hein muncul di belakang, menanyakan apa yang sedang Jin lakukan di tempat bos dan tersebut. Jin panik dan segera menyembunyikan senjatanya. Jin mengatakan jika dia hanya tersesat mencari jalan keluar gerbang saat berjalan-jalan di sana. Hein masih mencurigai Jinweo. Kemudian Jinweo meninggalkan tempat itu. Namun dia segera dihentikan oleh Hein. Secara tiba-tiba Hein mengendus bau Jinweo dan bertanya apakah Jinweo benar-benar seorang hunter. Jinweo mengiyakan kata-kata Hein. Kemudian Hein melihat identitas Jinweo dan merasa bingung mengapa Jinweo tidak memiliki bau seorang hunter dan malah memiliki bau yang sangat harum. Hein yakin jika Jin Luas satu-satunya hunter yang memiliki bau harum. Kemudian Jinweo kembali bertemu dengan kru penambang lainnya yang mengatakan jika dia sangat beruntung bisa berhadapan langsung dengan wanita cantik tersebut. Pertemuan itu membuat Hein ingin mengetahui lebih banyak tentang informasi Jin Wall dan alangkah terkejutnya Hein jika asosiasi Hunter telah menutupi semua informasi tentang Jin Wolu. Terlebih lagi Choi Jong ini juga sedang mencari informasi yang sama yang membuat Hein semakin penasaran. Setelah kejadian hari ini, pemimpin penambangan kembali mengajak Jinweo pada pekerjaan yang berikutnya. Namun, Jinweo menolak dengan alasan dia akan kembali bekerja di tempat lain. Tapi Jinweo akhirnya kembali menerima tawaran tersebut ketika mendengar jika kali ini yang akan bertugas masuk ke dalam gerbang peringkat A adalah penyerang utama. Saat itulah pemimpin tim penyerang sekunder San Kun meminta satu orang dari grup penambang untuk ikut masuk bersama dengannya dan menjadi pengangkut peralatan mereka. Tanpa pikir panjang, Jinweo langsung menyetujui permintaan Kun dan Ki-hun akhirnya memilih Jinweo. Mereka akhirnya masuk ke dalam gerbang tersebut yang tanpa mereka sadari jika saat ini bahaya besar tengah mengintai mereka. Jinweo merasakan aura sihir yang sedikit di udara, namun diliputi dengan perasaan putus asa yang pernah dia rasakan ketika berada di gerbang merah. Walau gugup, dia adalah Hunter A yang berpengalaman yang harus bisa melindungi anggotanya. Tak lama kemudian, situasi langsung mencekam karena sekawanan Jen Jaels menyerang. Jinweo kagum dengan formasi tempur
campur mereka dan Jinweo hanya bisa mengawasi mereka dari jauh. Dia melihat ada yang janggal karena para mayat serikala nampak seperti hewan yang telah dijinakan dan diperintah oleh seseorang. Hingga tiba-tiba sekelompok besar orc tinggi menyerang mereka. Situasinya semakin mencekam dan kekuatan para hunter tidak sepadan dengan para orc tersebut. Melihat semua orang kewalahan, Jinweo lalu melakukan aksinya dengan menggunakan kemampuannya yang tak terlihat yang tanpa ia sadari jika salsu hunter pengguna siar telah menyadari apa yang dilakukan oleh Jin. Pertarungan kemudian seolah menjadi lebih mudah. Jinweo membuat semua musuh jadi mudah dikalahkan oleh perantar karena ia sudah lebih dulu mengalahkan mereka. Para penyerang akhirnya selamat tanpa ada yang mati satupun setelah berhadapan dengan sekelompok besar orc. Saat mereka memutuskan untuk kembali pulang saja, tiba-tiba saja jalan keluar mereka diblokir oleh sebuah siar merah. Pasukan siar terluka parah dan kemudian muncul sekelompok besar orc yang jumlahnya sangat banyak di hadapan mereka. Salah satu dari mereka memberikan penawaran kepada Kyun supaya mereka mau ikut menemui bos mereka atau mereka semua akan mati jika mereka tidak mau menuruti perintahnya. Dengan putus asa, Kyun setuju. Kemudian mereka ikut masuk ke dalam istana bos Dungeon. Walau Jinweo sudah memperingati mereka untuk tidak melakukannya. Salah satu hunter juga memberikan catatan wasiatnya kepada Jinweo. Dia meminta agar wasiat itu diberikan kepada keluarganya saat berhasil keluar dari gerbang. Sementara di luar, Jin bertanya kepada kepala penambang di mana Jinweo berada. Pria itu lalu mengatakan saat ini Jinweo ikut masuk menjadi pembawa barang di dalam gerbang peringkat A. Hein tak habis pikir dengan keputusan Jinwoo. Dia lalu masuk ke dalam gerbang sambil membawa senjata yang diberikan oleh kepala penambang. Sementara itu, di dalam Jen pasukan Kyun sudah masuk dan disambut oleh Raja Iblis yang ada di sana. Mereka tidak tahu jika saat ini mereka telah masuk dalam jebakan para iblis yang akan segera membunuh mereka. Sementara saat ini Jinu dan pasukan Kyun malah dikepung oleh pasukan orc yang sangat penyak dinaungi oleh kegelapan. Sesuai dengan firasat, Jinu merasakan jika hal buruk akan terjadi dan kali ini firasatnya benar adanya. Kargal Galgan yang merupakan bos dan tersebut mengatakan jika dia akan membunuh, menyiksa dan melahap semua orang yang sedang berdiri di hadapannya. Hal itu dia lakukan adalah semata-mata untuk kesenangan dan menghibur pasukannya. Kyun yang sudah putus asa kemudian tiba-tiba saja melakukan hal bodoh, yakni menyerang Karalgan sendirian yang tentu saja serangan tersebut malah dibalas oleh Kargalgan dengan menggunakan kekuatan gravitasinya. Tanya itu, Kyun juga dibobat habis-habisan oleh Bel tersebut hingga nyawanya hampir saja melayang. Jinu yang menyaksikan hal itu tak tahan lagi. Kemudian Jinu segera menyelamatkan Kyun sebelum semuanya terlambat. Tidak langsung bertindak, rupanya Jinu meminta izin terlebih dulu kepada Kun agar dirinya dibiarkan mengajar semua makhluk buas di tempat tersebut. Tanpa pikir panjang, Kyun dengan berat hati membiarkan Jinu memimpin pertempuran kali ini. Tak kemudian, Jinu lalu bangkit dan memanggil semua pasukan bayangannya untuk menyerang Karagalgan dan pasukan ornya. Di sisi lain saat ini di luar Dungeon, Wood dan rekannya baru sampai di sana. Lalu seorang penambang mengatakan jika Jinu ikut dalam pekerjaan portal kali ini sebagai pembawa barang. Penambang tersebut juga memberitahu Weo jika Hin baru saja ikut menyusul ke dalam. Kemudian Weo tidak tinggal diam. Ia juga bergegas untuk ikut masuk ke dalam portal tersebut. Namun sebelum masuk ia menyadari jika ada aura yang sangat menakutkan di dalam sana. Sementara itu, Hein yang baru saja masuk menyadari jika banyak sekali mayat para yang tergeletak di hadapannya. Hein lalu semakin penasaran dengan apa yang saat ini terjadi di dalam. Dia melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke dalam portal lebih jauh. Di sisi lain, saat ini, Jinu tengah melakukan aksi heroiknya melawan Kargal Galgan dan pasukannya.
Chinu meningkatkan kekuatan pasukan bayangannya saat tengah berhadapan dengan pasukan Or lainnya. Jino segera mendekati Karalgan. Namun sayangnya Karalgan menggunakan siarnya untuk memukul mundur Jino beserta pasukan bayangannya. Saat ini pasukan Kyun menggunakan kesempatan itu untuk mengevakuasi ke tempat aman. Rekan Wu juga baru saja memberitahu Wu jika saat ini ruang bawah tanah tidak lagi dipenuhi oleh rang A seperti pasukan Ki-hun, melainkan sudah setara dengan rang S. Menyadari hal itu, Wu segera menghubungi sekutunya guna menyiapkan unit bantuan ke tempat mereka saat musik ini. Sementara itu, di ruangan bawah tanah saat ini Jino nampak tengah memanggil dan meminum sebuah ramuan ajaib dari sistem. Setelah itu Jino mengatakan kepada Karalgan jika ia akan segera menjadi salah satu anggota bayangannya. Kargalgan merasakan hal yang aneh yang merasa jika Jino bukanlah manusia melainkan sejenis penguasa. Kargalgan berkata kepada Jino jika dirinya menerima perintah untuk memburu manusia dan dia diharuskan untuk memenuhi perintah tersebut. Tak lama berselang, Kargalgan memerintahkan pasukannya untuk membunuh para manusia yang ada di sana dan membawa mereka. Sementara di tempat lain saat ini Choi tengah berdiskusi dengan rekan wanitanya. Ia membahas mengenai ruang bawah tanah RA. Ia curiga jika insiden tersebut akan memicu insiden Pulau Jeju lainnya. Chow yang tak ingin hal itu terjadi segera mengirimkan banyak bala bantuan ke lokasi tersebut. Chinu dan Kargalgan masih terlibat dalam pertempuran sengit dan tepat bersamaan dengan Hein dan juga Wu yang sudah tiba di lokasi kejadian. Hein yang sejak awal sudah curiga dengan Jinu kali ini benar-benar menyaksikan kekuatan Jinu di depan matanya. Mereka juga menyaksikan aksi luar biasa Jinu ketika dia menggunakan kemampuan Shadow Extraction pada mayat Kargalgan. Chinu tidak menyadari jika dari tadi ia tengah diperhatikan oleh Hein, Hu dan yang lainnya, sehingga dia kali ini tidak bisa mengelak lagi. Hu dan anak buahnya tiba-tiba langsung berdiri di hadapan Jin Wu dan melarang siapa saja untuk bertanya serta membeberkan rahasia Jin Wu. Mereka dilarang untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya di dalam Dungeon tersebut kepada orang lain. Kyun dan pasukannya kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jindu karena ia telah menolong mereka semua. Mereka lalu kembali dengan selamat dari dalam gate tersebut. Setelah kejadian itu, Chow berdiskusi dengan Ki-hun mengenai hal apa saja yang terjadi di dalam gate rank A semalam. Ki-hun lalu mengatakan semua hal yang telah dialami di dalam sana termasuk bagaimana kekuatan Jin Woo. Chow yang frustasi kemudian bertanya kepada Kyun tentang apakah dirinya lebih kuat dari Jinu atau tidak. Kyun yang bingung menjawabnya menyimpulkan jika Jinu lebih kuat dari Chow karena dirinya bisa menangani semua musuh di rang A sendirian. Kemudian Choi meminta kepada Kyun agar membawa Jinu kepadanya dan Kyun setuju untuk melakukannya. Saat ini Jin Woo tengah berada di sebuah kafe bersama dengan Jin Ho. Mereka tengah membahas mengenai ketua serikat dengan Myung Han. Sementara di gedung asosiasi Hantar banyak wartawan yang berdiri di luar. Mereka tengah membahas tentang kebangkitan El Minsung baru-baru ini. Minsung yang mereka tunggu saat ini tengah berada di dalam mobil menyaksikan semua kekacauan yang dia buat dari balik kaca jendela mobil. Baik dan Choi baru saja tiba di gedung asosiasi Hantar. Di sana mereka melihat ada banyak sekali reporter yang berkerumun dan bertanya mengenai perekrutan Lee Min-sung. Namun Baek dan Choi menanggapi para reporter tersebut. Dia mengatakan jika kedatangannya adalah untuk urusan yang lain. Sesampainya di dalam, Baek dan Choi masih memperebutkan siapa di antara mereka yang akan terlebih dulu merekrut Jin Woo. Namun lagi-lagi mereka dihentikan oleh salah satu anak buah Min-sung yang bertanya apakah mereka berdua sedang memperebutkan bosnya. Tanpa pikir panjang, Bi dan Choi mengatakan jika mereka tidak tertarik sama sekali dengan Min-sung. Di depan gedung suasana semakin kacau karena Min-sung menyampaikan pidatonya mengenai tujuan sebenarnya dia datang ke gedung ini. Dia mengatakan jika ia akan menilai ulang peringkat hunternya dan dia akan segera bekerja di bawah kepemimpinan Lim Tegu. Yang tidak mereka ketahui jika Min-sung sengaja melakukan hal itu. Tujuannya agar semua skenalnya dalam dunia entertainment akan segera lenyap sehingga dia akan segera kembali ke industri hiburan
kehidupan setelah menjadi hunter nanti. Sementara itu, saat ini Jino tengah berusaha untuk memasuki gedung asosiasi. Sayangnya dia dihentikan oleh pekerja yang ada di sana. Tiba-tiba gua datang dan mempersilakan Jino untuk ikut bersamanya. Dan sontak saja hal itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi bingung. Minsung juga dengan pedenya ikut masuk mengikuti mereka. Namun, ia dihentikan oleh Wu. Jino dan Go kini sudah masuk ke dalam gedung. Di sana Jino diminta untuk mengukur ulang kemampuan hantarnya oleh seorang petugas. Go nampak mendorong Jino agar dia segera menunjukkan sejauh mana kemampuannya. Dan alangkah terkejutnya mereka setelah Jino menunjukkan beberapa bayangan di belakangnya. Dan dia juga mengatakan jika dirinya bisa mengeluarkan bayangan lebih banyak lagi. Seketika semua orang merasakan aura yang sangat kuat. Tidak terkecuali B dan Choi yang merasakan hal yang sama. Hingga beberapa saat kemudian, petugas tersebut memberikan Jino lisensi rang hunter terbarunya. Jino sangat senang mengetahui kenyataan itu. Ia juga berniat untuk segera menjual semua barang hasil buruannya untuk menaklukkan istana iblis. Saat Jin hendak pulang, dia dihentikan oleh B dan Choi. Mereka mencoba bertanya kepada Jino. Namun, Jino hanya mengabaikannya. Ia hanya mengatakan jika dirinya sedang sibuk. Namun ketika Jino hendak keluar, dia tidak sadar jika di luar persegera menghentikannya. Dan pihak asosiasi mengumumkan jika Jino adalah hunteran S ke-10 dalam sejarah. Berita tersebut kini sudah sampai di penjuru negeri karena disiarkan secara langsung di televisi. Jino merasa jika posisinya saat ini sedang terkepung. Begi mencoba untuk membantunya keluar dari keramaian itu. Namun rupanya Jino lebih dulu menghilang dan membuat Beck terkejut karena gerakan Jino sama sekali tidak terlihat oleh pandangannya. Saat ini Jino sudah sampai di sebuah situs lelang hunter. Jino bertemu dengan penjual di sana. Jino mengatakan jika ia ingin membeli sebuah artefak yang bisa membantunya menahan panas ruang bawah tanah. Penjual tersebut lalu menunjukkan jubah dan cincin kepada Jinwoo. Namun Jino sangat terkejut dengan harga yang ditawarkan oleh pria itu. Sang penjual lalu bercanda dengan mengatakan jika Jino bisa mendapatkan artefak itu secara gratis jika dia bisa memecahkan kaca yang menutupinya. Seketika Jino percaya dengan perkataan penjual itu dan dia tengah bersiap untuk memecahkan kaca pelindung di hadapannya. Sang penjual tiba-tiba merasakan aura yang sangat mengerikan dan dia segera menghentikan Jin. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Jino segera pergi dari sana dan penjaga itu sangat terkejut karena melihat kecap pelindung tersebut sudah pecah padahal Jino sama sekali belum menyentuhnya. Di tempat lain saat ini Beck tengah merenungkan tentang seberapa kuat Jinwoo. Dia merasa jika Jino adalah tipe hunter yang kekuatannya tidak terbatas dan akan semakin kuat. Kini Jino sudah sampai di rumahnya. Dia mengatakan kepada Jin A jika dia akan pergi selama seminggu. Hingga tak lama berselang, Jin datang dan langsung memperkenalkan diri kepada adik Jino. Dia juga mengatakan jika dia dan Jino akan bekerja selama seminggu. Malamnya, Jino memanggil beberapa bayangan hik miliknya. Dia lalu memerintahkan kepada mereka untuk melindungi Jin A ketika dirinya sedang pergi nanti. Karena jumlah bayangan yang dipanggilnya berlebih, Jino sekalian memanggil bayangan lainnya untuk melakukan patroli di sekitar area tersebut. Besoknya Jino mengantarkan Jino ke Desung Tower. Jino pergi sendiri ke ruang bawah tanah istana iblis. Dia menggunakan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjelajahi tempat tersebut. Hingga kini Jino berhasil berteleportasi ke lantai 76. Sementara itu, di tempat lain saat ini ayah Jinho yakni Myunghan baru saja jatuh pingsan di rumahnya. Di istana iblis, Jino bertemu dengan banyak sekali iblis. Salah satunya adalah iblis besar yang dihadapi saat ini. Lalu Jino memanggil bayangan orc raksasanya yang bernama Kiba dan memberikannya sebuah benda bernama Spar of Ice. Itu adalah sebuah bola yang bisa menghancurkan iblis raksasa tersebut. Sementara itu, saat ini di rumah sakit
menggigit istri Myuhan yang khawatir dan keadaan suaminya berpikir jika dia pingsan karena terlalu banyak bekerja. Hingga dokter datang dan mengatakan jika Mihan menderita penyakit eternal slumber, yakni tidur abadi. Saat ini Jinu mengkonfirmasi jika dia sudah sampai di lantai ke-80. Dia membagi bayangannya menjadi 4 kelompok. Namun sayangnya Jinu menyadari jika para bayangannya satu persatu berhasil dikalahkan. Jinu segera menyelidikinya dan dia akhirnya bertemu kelompok kesatria yang sedang melawannya. Jinu langsung bertindak dan berhasil mengalahkan 3 kesatria iblis tersebut. Tapi ketika hendak mendekati kesatria iblis yang keempat, iblis tersebut tampak ketakutan dan berjalan mundur. Tak disangka kesatria itu ternyata adalah wanita. Dia lalu menyerah dan langsung melepaskan helmnya. Jinu tampak kebingungan dan tidak habis pikir karena baru kali ini dia melihat ada kesatria yang menyerahkan diri. Jinu lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan iblis tersebut. Tapi ketika Jinu berbalik, sang iblis langsung segera menjarang Jinu, namun dihentikan oleh bayangannya. Sang iblis langsung meminta pengampunan lagi kepada Jinu dan mereka pada akhirnya membuat sebuah kesepakatan. Jinu minta dia membantunya mendapatkan izin ke lantai berikutnya. Sementara wanita itu juga mengatakan jika Jinu harus menjamin keselamatannya. Jinu akhirnya menyetujui permintaan iblis wanita itu dan mereka kemudian memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ternyata iblis wanita itu bernama Esil yang merupakan putri tertua dari keluarga Radiru. Esil lalu mengatakan tentang bagaimana dirinya bisa berada di tempat itu dan tentang bagaimana suara yang dari kepalanya selalu memberi perintah untuk melindungi tempat mereka. Esil juga mengatakan jika sebelumnya dia dan para kesatria yang lain berada di alam iblis. Namun setelah mereka sadar, mereka sudah berada di tempat ini dan tengah mempersiapkan diri untuk berperang dengan musuh yang sangat tangguh. Jinu juga bertanya-tanya mengenai apa maksud hal tersebut. Sementara itu di tempat lain saat ini Wei tengah mengadakan rapat dengan para pejabat asosiasi Hunter termasuk juga dengan Go. Mereka membahas mengenai kejadian terkini yaitu kegagalan pulau yang melibatkan serangga berukuran raksasa dan meninggalnya banyak Hunter serta warga yang ada di sekitar pulau tersebut. Gua meminta memberikan peringatan kepada pulau-pulau tetangga mengenai ancaman yang akan segera terjadi. Ia juga meminta mereka untuk segera bertindak ke Pulau Jeju pada misi keempat. Di sisi lain saat ini, Jinwoo, Tas, dan Esel baru saja tiba di Kastial keluarga Radiru. Ayah Esel terkejut dengan kedatangan Jinu dan mengira Jinu akan menghancurkan istananya. Namun Jinu segera menangkis tuduhan itu dan meminta izin supaya dia membiarkan Esil untuk menemaninya dalam perjalanan sebagai pemandu. Setelah mendapatkan izin dari pemimpin keluarga Radiru, mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga kini sudah sampai di lantai ke-89. Saat ini Jinu juga menyadari jika Igris dan juga Ting naik level setelah sampai di lantai tersebut. Keadaan kini semakin mencekam ketika mereka sampai di sana. Mereka bertemu dengan Baran yang merupakan penguasa iblis beserta warnya. Seketika Baran yang melihat daerahnya didatangi penyusup segera memanggil beberapa prajuritnya dan Jinu juga melakukan hal yang sama. Mereka terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Hill hanya bisa memandang takjub sekaligus takut dengan pemandangan yang ada di depannya saat musik ini. Di tempat lain saat ini, Hanekawa dan Guild Master Drawsword Gotoryu tengah melakukan pertemuan dengan Go. Di sana juga ada Wu beserta para petinggi asosiasi Hunter. Mereka tengah membahas mengenai misi penyerbuan Pulau Jeju. Koto berjanji dia akan memancing semut lainnya saat yang lain tengah membunuh Ratu Semut di sana. Saat ini di kerajaan iblis, Jindu masih terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Tampaknya Jinu terpojok dan kewalahan menghadapi Baran. Meski sebelumnya Jinu sudah lebih dulu mengalahkan WF yang dikendarai oleh Baran. Saat Jinu tengah tersedut dan menahan kekuatan Ben dengan skuad tenaga,
tiba-tiba Esel mengalihkan perhatian Benan dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Jinwoo. Jinwoo langsung memotong lengan Barahkan penguasa istana iblis itu dengan kekuatannya yang sangat epik. Setelah Baran mati, Jinwoo mengatakan kepada Esil jika dia bisa memberitahu ayahnya tentang keluarga Radiru yang saat ini berada di peringkat paling atas kerajaan iblis. Haeseon merasa senang sekaligus kagum, namun dia kesal dengan Jinwoo yang selalu saja salah menyebutkan nama keluarganya dengan sebutan Radis yang padahal sebenarnya adalah Radiru. Setelah menyelesaikan misinya, kini Jinwoo langsung membuat ramuan kehidupan. Iron dengan sigap segera membawa jasad naga milik Ban yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Jinwoo. Kemudian Jinwoo mengekstrak naga itu dan berhasil membangkitkannya. Ia memberi nama Kaisel kepada sang naga yang kini resmi menjadi salah satu bayangannya. Jinwoo kini mendapatkan kekuatan lain yakni Shadow Exchange yang memungkinkan dirinya untuk bertukar tempat dengan tentara bayangannya. Hasil masih terlihat sangat senang karena kini keluarganya menjadi yang paling kuat di sana. Ia berharap jika Jinwoo mau ikut ke dalam pesta yang akan diadakan oleh keluarganya. Namun Jinwoo melepas jubahnya dan menyuruh Esil untuk pergi ke pesta keluarganya sendiri. Belum sempat Esil menyelesaikan kata-katanya, namun Jinwoo sudah bertukar dengan salah satu tentara bayangannya. Jinwoo kini berhasil bertukar tempat dengan salah satu bayangannya yang ada di bumi. Namun sesampainya di bumi, ia masih membutuhkan waktu 3 jam untuk menggunakan kekuatannya tersebut. Jinwoo lalu memanggil Kaisel dan mereka pergi ke suatu tempat. Sementara itu, saat ini Wu dan Gua masih berdiskusi mengenai strategi apa yang akan mereka lakukan untuk melenyapkan Ratu Semut. Wu juga memberitahu kepadaku jika hingga sekarang dia masih belum bisa menghubungi Jinwoo. Jinwoo kini sudah berada di rumah sakit dan mengunjungi ibunya. Ia berharap ibunya akan bangun setelah meminum ramuan ajaib yang telah dia peroleh. Jinwoo lalu menuangkan ramuan kehidupan ke mulut ibunya. Hingga tak lama berselang muncul cahaya biru dari tubuh sang ibu dan semalukannya juga ikut menghilang. Sempat frustasi karena ibunya tak kunjung bangun. Jinwoo menangis dan mengatakan jika semua yang sudah dilakukan sejauh ini adalah untuk kesembuhan ibunya. Dan kemudian keajaiban pun terjadi. Ibu Jinwoo terbangun dan menatap wajah sedih putranya itu. Hingga pagi harinya para dokter membahas mengenai kesemuaan ibu Jinwoo yang menurut mereka sangat langka bisa terjadi. Dan salah satu dokter mengatakan jika kini tubuh ibu Jinwoo sudah kembali pulih dan mereka ingin segera pulang. Jin akhirnya bertemu dengan ibunya dan keluarga kecil itu akhirnya bisa bersatu kembali. Mereka bertiga akhirnya pulang ke rumah. Ibu Jinwoo memaklumi semua kekacauan yang ada di sana dan mereka sepakat untuk membereskan rumah bersama-sama. Ibu Jinwoo juga bertanya apakah ayah mereka ada memberi kabar selama dirinya terbaring sakit dan mereka hingga sekarang belum menerima kabar sang ayah sama sekali. Hingga kemudian Jinwoo menerima panggilan telepon dari seseorang. Sementara itu, saat ini Wu dan Go tengah membahas mengenai salah satu hantar otoritas rang S Amerika bernama Thomas Andre. Thomas Andre menolak untuk mendukung misi mereka kali ini yang kemudian membuatku memahami apa alasan pria tersebut. Tak lama kemudian Jinwoo tiba di sana. Gua bertanya langsung kepada Jinwoo apakah dirinya mau membantu misi mereka yang akan datang. Namun sebelum Jinwoo menjawabnya, seketika dia merasakan adanya aura yang sangat kuat dari ruangan di sekitarnya. Kemudian Ge mengetahui hal itu. Ia juga takjub dengan Jinwoo yang dapat merasakan kekuatan tersebut meski dengan jarak yang jauh. Gua lalu memberitahu Jinwoo jika saat ini perhantereng sedang berlatih di pusat kebugaran kota. Hingga tak lama berselang, Jinwoo dan Go sampai di sana dan mereka tengah mengamati latihan MA dan B saat ini. Chow tiba-tiba datang di hadapan Jinwoo dan Go. Dia juga menyampaikan sejumlah informasi mengenai Gil dan para hunter yang ada di sana. Semua orang seketika menatap ke arah Jinwoo. Koto juga menyadari ada hal yang aneh. Dia sadar jika kekuatan Jinwoo sangat dahsyat dengan mana yang sangat banyak. Hingga kegaduhan akhirnya terjadi. Penerjemah Goto ketahuan mengatakan hal yang kasar menggunakan bahasa Jepang. Dia mengatakan mengenai Hunter S di sana yang dianggapnya sebanding dengan Goto. Sehingga mereka
mereka harus terlibat dalam pertarungan persahabatan antar rang S dan mengecualikan rang A ke bawah. Hein, B, Goto, dan M berada dalam satu tim. Sedangkan tim lawan dari Goto adalah Tawata, Kumamoto, Hoshino, dan Tanaka. Cerita berlanjut dengan aksi menegangkan para hunter dengan kubu yang berbeda di mana dua kelompokan terpapan atas akan segera melakukan pertarungan persahabatan. Pada kesempatan kali ini, Goto berencana untuk menguji kekuatan Hunter Bag dan yang lainnya. Namun sayangnya pada pertempuran persahabatan kali ini, dua rekan Bag kalah dan hanya menyisakan Hein dalam kelompok mereka. Hein yang masih bertahan berhadapan dengan lawannya yang merupakan seorang wanita, dan dia berencana menyelesaikan wanita tersebut sehingga ia bisa kembali bergabung dengan Big. Namun Hein dihentikan oleh Asushi. Hein lantas berhasil melukai Asushi yang kemudian membuat dia sangat marah. Asushi mencoba menyerang Hein dengan niatan ingin menghabisi nyawanya. Penuntung Jinu yang mengetahui niat buruk pria itu langsung menghentikan pertarungan mereka. Setelahnya juru translate God seolah menggunakan kesempatan itu untuk menguji kekuatan pria tersebut. Jin lalu berkata jika dia akan bertarung melawan ketua mereka yakni Goto. Goto juga merasa semangat dengan tantangan itu karena sejak awal perhatiannya sudah menuju kepada Jinu dan ingin tahu seberapa besar kekuatannya. Mereka berdua kemudian terlibat aksi saling tarung. Meski kali ini hanya pertarungan persahabatan, namun tampaknya Goto menyerang Jin dengan perasaan ingin menghabisi nyawa Jin. Setelah keadaan semakin menarik, tiba-tiba saja Goto dan Jinu dihentikan oleh para anggota mereka sendiri. Karena mereka menyadari jika Jinu dan Goto tak lagi ingin main-main, melainkan melakukan semuanya dengan serius dan niat yang buruk. Seketika Goto yang merasakan hawa keberadaan Jinu menjadi takut dan dia merasa jika sebelumnya dia akan mati di tangan Jinwoo. Sementara itu, Jinu terlihat tengah mengobrol dengan Go mengenai misi penyerbuan mereka yang akan segera dilaksanakan di Pulau Jeju. Dan di tempat lain, Goto terlihat tengah teleponan dengan seseorang dan dia lalu mengetahui fakta jika Jinu tidak ada dalam daftar nama-nama hunter yang ikut serta ke Pulau Jeju. Hein juga menyampaikan informasi yang sama dengan Choi mengenai ketidakikutsertaan Jinu. Kali ini Choi lalu memberitahu Baek mengenai ke-15 hunter tingkat S yang akan berpartisipasi dalam misi kali ini. Di tempat lain terlihat Jinu kembali ke rumah dan dia tengah makan malam bersama dengan ibu dan adiknya. Jinu merasa jika dia lebih mementingkan momen dengan keluarganya ketimbang ikut dalam misi Pulau Jeju. Cerita beralih ke Pulau Jeju. Di sana terlihat jika para semut monster terlibat aksi saling memakan satu sama lainnya. Sang Ratu Semut yang menyaksikan hal ini berharap jika salah satu dari anaknya ada yang menjadi kuat dan bisa memimpin yang lainnya meninggalkan Pulau Jeju serta mencari tempat baru. Dan bertepatan saat itu, seorang reporter berita TV tengah menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai semut-semut yang sangat meresahkan dunia serta bagaimana strategi asosiasi hunter untuk membinasakan mereka. Bertepatan dengan hal itu, kali ini pasukan hunter sudah sampai di Pulau Jeju. Terlihat jika beberapa samurai berterbangan menuju helikopter Choi. Choi dan anggotanya lalu keluar dari dalam helikopter dan mereka mengaktifkan gelombang interferensi mereka. Dengan adanya gelombang tersebut diharapkan para semut tidak bisa berkomunikasi dengan ratu semut mereka. Beberapa dari kelompok hunter berhasil mengalahkan para semut. Lalu mereka memasuki sebuah goa. Choi lalu menyegel gua itu dan dia kembali melakukan aksi heroiknya. Baek lantas melihat jika dalam gua itu terdiri dari beberapa lorong. Jay lalu menggunakan kekuatannya dalam menggunakan api dan berhasil menemukan terowongan yang terdapat ratu semutnya. Sementara di tim lainnya, Kenzo kembali berkumpul dengan anggota lainnya dan meminta salah satu dari mereka yakni Shimizu menyembuhkan lukanya. Saat mereka tengah terlibat dalam obrolan, tiba-tiba saja kepala Shimizu terpenggal dan jatuh ke tanah. Kenzo sontak terkejut dan ketakutan melihat kejadian di depan matanya. Terlihat jika ada salah satu anak terkuat Tu berhasil membunuh beberapa hunter yang dikirim
dikirim di Pulau Jeju. Di sisi lain di dalam gua, Donguk yang sedang bertarung dengan beberapa semut mengatakan jika kekuatan mereka setara dengan hunter tingkat S. Namun, Hein, Bi, dan Byunggu bisa mengalahkan semut-semut tersebut. Kemudian, Bi kembali menggunakan kekuatannya untuk menemukan Ratu Semut. Dia lalu mengatakan kepada rekan-rekannya jika Ratu Semut saat ini tengah dijaga oleh semut lainnya. Beck sangat yakin jika kali ini mereka akan menang dan dia langsung menuntun mereka semua menuju lokasi persembunyian Ratu Semut. Di tempat lain, yakni di mana para pasukan Goto berada, mereka tengah mengamati beberapa bangkai semut. Namun tiba-tiba seseorang bernama Muntah karena dia mencium bau yang sangat busuk. Dia lalu berteriak dengan sangat kencang dan kemudian menggunakan kemampuannya dalam mengendalikan es. Di sisi lain saat ini Kenai dan Asushi juga tengah berhadapan dengan beberapa smot kota itu dan pasukan B tengah melawan pasukan ratu di dalam goa. Ternyata misi kali ini ditayangkan live di TV sehingga semua orang termasuk Jinhu bisa melihat apa saja yang terjadi di Pulau Jeju saat ini. Terlihat jika kali ini kemenangan mereka hampir 80% dengan diperlihatkannya aksi kelompok Beck tengah menyerang ratus semut. Sementara yang lainnya menahan serangan ratu, Hein tengah bersiap untuk memegal kepala sang ratu semut. Upaya mereka akhirnya berhasil dan ratus akhirnya kalah sehingga semua orang bersorak-sorai dengan keberhasilan pasukan Choi kali ini. Namun hal yang aneh pun terjadi. Pasukan Goto menyadari jika para semut di sana berhasil menjebol pertahanan yang dibuat oleh Choi sebelumnya sehingga semua orang termasuk Kane terkejut dengan hal itu. Terlihat jika anak terkuat Ratu Semut saat ini sudah berdiri di hadapan pasukan B dan yang lainnya. Kemudian anak itu berjalan menuju mayat sang ratu lalu dia memakannya. Sepertinya dia terlihat sangat marah karena ratu mereka mati dan dia langsung menyerang mereka mengalahkan semuanya termasuk Hein. Donguk lalu melawan Smot itu dan dia juga mengatakan jika Byunggu akan membantu mereka yang terluka dengan kemampuan penyembuhannya. Semut tersebut lalu berhasil mengalahkan Dongguk dan dia langsung menyerang Byunggu hingga tewas di hadapan mereka. B yang melihat hal itu sangat marah, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Lalu semut itu mencekik B dan bertanya kepada dia siapa raja di antara mereka. Kali ini B sangat beruntung karena semut itu langsung pergi meninggalkan mereka setelah dia merasa jika ada orang yang lebih kuat di luar sana. Dan orang itu adalah Goto. Baik sadar jika saat ini semut tersebut tengah menuju ke arah pasukan Goto dan yang lainnya. Saat itu Goto dan rekannya kilan kontak dengan pasukan Goto yang lain. Dia juga melaporkan hal ini ke pusat dan ikut mencari keberadaan mereka. Goto juga mengisyaratkan yang lainnya supaya mereka segera berkumpul di titik pertemuan. Tak lama setelah itu, Goto menemukan jasad seseorang. Lalu Goto menyampaikan peral misi mereka kali ini. Goto mengatakan ke pusat jika peluang kemenangan kelompok lain sangat tipis kali ini. Ketua mereka yakni Masumoto menyimpulkan jika hal ini hebat karena akan memberikan kejayaan bagi negara mereka karena menurutnya akan berhasil menaklukkan gerbang S-Rank. Kali ini Masumoto lalu memerintahkan para miliknya untuk mundur dan bertemu dengan pasukan penyerang yang dikirimnya ke armada. Namun tiba-tiba anak terkuat ratu sudah sampai di hadapan mereka dan langsung membunuh Ishida. Goto lalu mengisyaratkan kepada anggota lainnya untuk pergi ke Lut dan bersiap untuk misi perubahan berikutnya. Sementara Goto masih bertahan di sana. Dia mengatakan kepada anak terkuat Ratu Semut jika dialah raja bagi semua orang di pulau tersebut. Sang anak semut lalu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat mengerikan yang membuat Goto kembali mengingat tentang pertarungannya dengan Jinnu. Beberapa hari yang lalu, sang semut lalu menyerang Goto dalam waktu sekejap dan Goto tidak bisa diselamatkan lagi. Sementara di gua saat ini beberapa semut lainnya mulai bermunculan dan mendekati pasukan B. Choi lalu memukul mundur mereka dengan menggunakan kekuatan apinya hingga dia kehabisan tenaga. Dan pada detik-detik menegangkan itu, hampir semua orang kelelahan dan mereka akan segera mati diserang para semut. Namun tiba-tiba saja salah satu prajurit bayangan Jinnu muncul dan menahan semut-semut tersebut. Ternyata sebelumnya Jinnu yang sedang berada di atas atap gedung sudah melakukan pertukaran dengan
dengan salah satu pasukan bayangannya yang ada di Pulau Jeju. Itu adalah bayangan yang sebelumnya pernah dia selipkan dalam tubuh Goto pada pertarungan mereka sebelumnya. Tiba-tiba Jinus Du ada di hadapan kelompok Choi pada detik-detik yang menegangkan. Di sisi lain, Go dan Wu mengatakan jika mereka tidak dapat menghubungi para hunter yang ada di Pulau Jeju. Ku meminta Wu untuk segera mencari informasi tentang situasi terkini yang ada di sana. Saat ini para pasukan bayangan Jinwoo tengah bertarung dengan para semut. Dongwook yang menyaksikan hal itu hanya terdiam dan mereka semua yang ada di sana menjadi bingung. Jinwoo lalu mengatakan jika dia akan menjelaskan semuanya nanti dan dia langsung menyibukkan Dongwook B serta antara yang lainnya dengan menggunakan remon ajaib miliknya. Namun sayangnya ramuan itu tidak bisa menyembuhkan luka pada tubuh Hein. Hinu menyadari jika ramuannya tidak bereaksi pada tubuh Hin karena tingkat kesehatannya terlalu rendah. Saat itu Beck memberitahu Jinwoo dan yang lainnya jika sebentar lagi akan datang lebih banyak pasukan semut. Sementara di tempat lain, Go dan U tengah menghadiri rapat. Mereka berupaya untuk memulihkan sinyal siaran yang tiba-tiba saja menghilang. Sedangkan di tempat lain, Kutomas Moto menerima kabar dari Koto dan rekan-rekannya yang membuat dia yakin jika kali ini Koto dan yang lainnya sudah tewas. Di tengah situasi yang menegangkan tersebut, Jinwoo mengatakan kepada yang lainnya jika dia akan bertindak lebih agresif mulai saat ini. Jinwoo juga mengatakan kepada Chai dan yang lainnya supaya mereka bisa menghentikan semut yang lolos dari serangan pasukannya. Jinwoo akan segera membangkitkan para semut untuk menjadi prajuritnya dan dia meminta kepada Chai dan yang lainnya untuk merahasiakan kemampuan khususnya tersebut. Ketika Jinwoo berhasil membangkitkan para semut, tiba-tiba anak terkuat ratu sudah ada di hadapan Jinwoo. Chai dan yang lainnya yakin jika semut itu sudah berhasil membunuh Goto. Dan di saat yang bersamaan, seseorang di medan perang berhasil memperbaiki sinyal siaran yang sebelumnya sempat hilang dan akhirnya siaran TV kembali tayang. Goyang melihat kedatangan Jinwoo sangat bahagia dan dia yakin jika Jinwoo bisa mengalahkan semut tersebut. Jinwoo masih terlibat aksi saling serang dengan semut tersebut dan semut itu berhasil menginfeksi Jinwoo dengan menggunakan racun yang sangat mematikan. Di sisi lain, Ketua Masato mendapatkan info jika separuh hunternya telah gugur sehingga dia menghimbau semua yang tersisa untuk kembali dengan tim penyerang kedua yang sekarang sedang menuju ke sana dengan jalur darat. Namun Kan memberitahu Masato jika upaya mereka akan sia-sia karena mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan semut terkuat ratu. Dan bersamaan dengan hal itu, kali ini Jinwoo berhasil mendetok semua racun dan bisa memukul mundur sang semut. Keduanya kemudian saling bertarung. Jinwoo memanggil kedua pedangnya dan dia menggunakan teknik baru untuk memotong tubuh semut itu. Namun sayangnya semut tersebut berhasil menghindar dan akhirnya ditangkap lagi oleh Jinwoo yang langsung memberikan pukulan penghancurnya. Semut terkuat ratu lalu merintih kesakitan dan meminta semut yang lain untuk membantunya. Jinwoo juga memerintahkan prajurit bayangannya untuk mengalahkan pasukan semut yang mulai menyerang mereka dengan brutal. Akhirnya Jinwoo berhasil mengalahkan semut terkuat ratu. Lalu ia kembali bergabung dengan kelompok Dongwook dan yang lainnya. Musik Jinwoo melihat Hein yang sudah sekarat. Kemudian dia memberikan Hein Elixir of Life. Namun hal itu tidak berhasil. Jinwoo menjadi bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang akan dia lakukan untuk bisa menyelamatkan Hein. Kemudian Jinwoo terpikirkan dengan cara lain. Dia mendekati mayat Byunggu dan menggunakan kemampuannya untuk mengekstraksi bayangannya. Sementara di tempat lain, Ketua Masato tengah terlibat dalam perbincangan mengenai rencana berikutnya untuk kembali ke Pulau Jeju. Namun Reji mengatakan jika sudah ada seseorang yang berhasil membunuh semut terkuat ratu dan mereka berpendapat jika para hunter yang ada di Pulau Jeju saat ini akan baik-baik saja. Sementara itu, saat ini Jinwoo memberitahu Dongwook yang sebelumnya keberatan karena sahabatnya itu dibangkitkan
menyakitkan dan Donguk tidak ingin sahabatnya itu dijadikan alat oleh Jinwoo. Namun Jinwoo memberitahu jika Bung In sendirilah yang menginginkan hal tersebut untuk menyelamatkan Hein. Donguk akhirnya sedih dan teringat akan kebaikan sahabatnya itu saat dia masih hidup hingga kini tak bernyawa lagi. Sekarang, bayangan Byunggu akhirnya bisa menyelamatkan Hein menggunakan kekuatan penyembuhannya. Baik mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Jinwoo, namun mengatakan jika dia tidak ingin melihat Byunggu kembali ke medan pertempuran. Jinwoo akhirnya mengerti dengan keinginan Bea lalu melepaskan kembali bayangan Byunggu dan mengcancel kebangkitannya. Byunggu tersenyum kepada Bi dan dia pun lalu menghilang. Sementara di tempat lain, Ketua Masmoto tengah mengawasi semua gerak-gerik Jinwoo dan yang lainnya. Kemudian dia memberitahu bawahannya untuk membatalkan misi ke-9 mereka pergi ke Pulau Jeju. Saat ini pasukan semut yang tersisa tengah mengamuk karena kehilangan arah setelah pemimpinnya dibunuh. Baek dan Choi serta antara yang lainnya keluar dari dalam gua dan mereka masuk ke dalam helikopter untuk dievakuasi. Jinwoo tidak ikut karena dia masih harus menyelesaikan tugasnya di sana. Ia lalu menghancurkan semua telur dan juga semut yang masih tersisa. Dan saat itu Sesa memberitahu Jinwoo jika sekarang dia sudah pada level ke-100. Jinwoo lalu mendekati mayat semut terkuat ratu yang sudah dia kalahkan tadi. Dia lalu membangkitkan semut tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu prajurit bayangannya. Kemudian semut tersebut diberi nama dengan sebutan Beru. Setelah Biru dibangkitkan, Jinwoo juga membangkitkan semua semut yang mati. Dia juga memerintahkan Biru dan pasukannya untuk mengalahkan Smart Suit yang masih tersisa di pulau itu. Kemudian Go menyampaikan informasi jika saat ini semua hunter yang tersisa sudah selamat dan para semut yang tersisa di pulau itu juga telah mati. Hein lalu dibawa ke rumah sakit. Go menyampaikan jika misi penyerangan keempat Pulau Jeju kali ini akhirnya berhasil. Sementara itu, Jinwoo dan yang lainnya memberikan penghormatan terakhir kepada para sekutu mereka yang gugur dalam misi Pulau Jeju. Beberapa orang bersuka cita dan ada juga beberapa orang yang menyayangkan kedatangan Jinwoo yang terlambat ke Pulau Jeju sehingga Byunggo tewas. Jinwoo lalu menemui Go dan mengatakan jika dia menyesali perbuatannya. Go lalu memberi nasihat agar Jinwoo tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Jinwoo mengatakan kepadaku jika dirinya akan mendirikan Gya sendiri. Dan pada saat yang sama para hunter peringkat rendah kembali ke Pulau Jeju untuk melakukan pembersihan di sana. Mereka bertemu dengan seorang pemburu asing. Mereka berdua tengah membicarakan tentang hal yang penting lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di sana juga ada Ihwan yang tengah memperhatikan orang-orang itu dari kejauhan. Sementara itu, Jinwoo berusaha menerima panggilan telepon dari Go. Ku mengatakan jika gerbang peringkat B tengah terbuka tidak jauh dari keberadaannya. Tanpa berlama-lama, Jinwoo langsung datang ke tempat tersebut. Dia lalu masuk ke dalam gate tersebut dan hal aneh tiba-tiba terjadi. Gate tersebut berubah menjadi merah dan banyak sekali monster ser yang langsung mengelilingi Jinwoo di sana. Jinwoo langsung memanggil pasukannya dan mereka langsung melawan monster yang ada di sana. Sementara di tempat lain, Choi menemui Hein dan Hein mengatakan jika dia ingin menjadi lebih kuat daripada saat ini. Ia sejenak merenungkan kejadian beberapa hari lalu di Pulau Jeju, yakni tentang orang-orang yang menjalani gaya hidup sebagai seorang hunter. Di sisi lain, saat ini pasukan Jinwoo akhirnya berhasil mengalahkan monster yang ada di sana. Dan season kali ini diakhiri dengan kata-kata Jinwoo yang mengatakan jika dia siap dengan perburuan berikutnya. Itulah alur cerita solo leveling season 2 kali ini. Seperti biasa, kami akan lanjutkan ceritanya setelah season berikutnya dirilis. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.